Shalom Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, kita bersyukur hari ini kita kembali dapat dipertemukan dalam ibadah kita. Saya percaya ketika kita datang mengikuti ibadah hari ini, sekalipun ibadah kita masih secara online dan kita mengikuti di rumah kita masing-masing, saya percaya kuasa Tuhan terus bekerja di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Oleh karenanya persiapan hati kita agar firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini boleh memberkati kita sekalian. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, atau dalam ibadah kita hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, yaitu bicara tentang keajaiban Tuhan di tengah kesulitan. Keajaiban Tuhan di tengah kesulitan. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, di masa-masa pandemi yang sudah kita alami kurang lebih 1 tahun ini, saya mendengar beberapa jemaat di masa yang sulit ini, mereka boleh mengalami bagaimana cara Tuhan menolong mereka. Ketika mereka mengalami pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam kehidupan mereka, akhirnya mereka mengerti bahwa sekalipun di masa pandemi ini, di masa yang sulit seperti ini, tapi mereka tetap mengalami yang namanya kebaikan Tuhan dan keajaiban Tuhan, sehingga mereka tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Oleh karenanya pada saat ibadah kita hari ini, mari kita bersama-sama untuk membaca firman Tuhan. Agar lewat pembacaan firman Tuhan ini kita akan melihat ada beberapa hal penting yang dapat kita pelajari supaya itu boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sekalipun di masa-masa yang susah, yang tidak mudah untuk kita jalani, tapi kita tetap melihat cara Tuhan untuk menolong kita. Saya mengajak kita semua untuk membaca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal ke-17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Judul perikopnya di situ Elia dan janda di Sarfat. Demikian firman Tuhan. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah kami memakannya, kami akan mati. Ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan kekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu
mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ayat ke-16, tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkekurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, lewat apa yang kita baca di dalam 1 Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-16. Di dalam kisah ini menceritakan bahwa Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi. Kalau kita lihat di bagian atas itu, yang pertama Allah memerintahkan Elia pergi ke tepi sungai Kerit, ya, di sebelah timur sungai Yordan. Ketika Elia pergi ke situ, menyembunyikan diri di situ dalam berapa waktu lamanya, akhirnya hujan tidak turun-turun juga. Akhirnya sungai Kerit itu menjadi kering. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, lalu datang lagi firman Tuhan kepada Elia, supaya apa? Ia pergi ke Sarfat. Ia pergi ke Sarfat. Dan Tuhan berkata, aku akan menyediakan seseorang atau janda miskin untuk memelihara engkau. Dengan kata lain, kemanapun engkau pergi, kalau engkau menuruti apa yang kuperintahkan kepadamu, aku tetap memelihara hidupmu. Ya, jadi dengan kata lain, Elia pergi dan ia betul-betul menyadar bahwa yang memerintahkan dia itu bukan manusia biasa, tapi Allah sendiri memerintahkannya. Jadi ia tahu kemanapun ia pergi pasti dipelihara Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini kita akan lihat ada beberapa hal penting yang menjadi pelajaran buat kita di masa-masa yang tidak mudah ini. Tetapi kita melihat cara Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh mengalami keajaiban Tuhan? Yang itu merupakan pelajaran penting yang dapat kita ambil melalui kedua tokoh di atas tadi. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, yang pertama kita mau berkata jujur. Kita mau berkata jujur, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan, demikian juga di hadapan sesama kita. Contohnya tadi Saudara dikasih Tuhan, kita melihat di situ ketika Elia disuruh pergi, baik ketika dia disuruh pergi ke tepi sungai Kerit, ya, di sebelah timur sungai Yordan, maupun ketika disuruh pergi untuk pergi ke Sarfat, kita melihat semuanya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, semuanya dilakukannya. Ketika dia pergi ke situ, akhirnya Tuhan berjanji apa yang dia katakan kepada Elia, Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Apa itu? Elia berkata jujur ketika dia setelah datang ke gerbang pintu daerah Sarfat di situ tadi dikatakan. Lalu dia berkata kepada perempuan yang Tuhan sudah katakan kepadanya, aku akan memberi engkau lewat seorang janda yang akan memberi engkau minum dan makan di situ. Jadi Elia berkata di situ, dia berkata jujur, dia berkata, aku minta air dan minta roti bundar. Di situ dikatakan dalam ayat yang ke-7, ya, dan ayat yang selanjutnya di situ dikatakan berkata demikian, ya. Mulai ayat yang ke-8, maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergilah ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku akan memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Lalu ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, dan seterusnya.
Elia berkata jujur. Ya. Dia minta air. Dia terus terang dia meminta air kepada janda Sarfat ini. Bahkan tidak hanya minta air, dia pun juga minta supaya apa? Dibuatkan roti bundar kecil. Ternyata Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, keterbukaan itu penting, kejujuran itu penting. Kalau Elia mau terbuka, mau jujur, ternyata janda Sarfat juga mau berkata jujur. Dia berkata dalam ayat yang ke-12 tadi, berkata demikian. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 batang kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kejujuran, keterbukaan itu penting untuk kita lakukan. Baik di hadapan Allah, demikian juga terhadap sesama kita. Ketika kita mau jujur, ketika kita mau terbuka, ternyata itu merupakan salah satu cara untuk kita dapat melihat cara Tuhan untuk menolong kita. Ketika Elia jujur, dia berkata terus terang, aku butuh air minum. Dia mendapatkannya lewat janda Sarfat. Ketika seorang janda Sarfat berkata jujur, aku tidak punya apa-apa, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak dan buli-buli. Tapi itu pun boleh mencukupkan apa menjadi kebutuhan mereka. Bahkan sampai dalam ayat-ayat yang selanjutnya di bawah tadi berkata, minyak itu tidak habis. Itu membuktikan ketika kejujuran ada dalam kehidupan kita, dan kita boleh melihat cara Tuhan memberikan pertolongan. Contoh yaitu Nabi Elia dan janda Sarfat. Apa menjadi kebutuhan mereka? Akhirnya semuanya boleh terpenuhi. Oleh karenanya setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini di rumah kita masing-masing, apa yang menjadi pergumulan saudara dan saya di masa-masa pandemi ini, di masa-masa yang sulit ini, kita perlu belajar melalui 2 tokoh ini. Mereka mau berkata terus terang di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Ketika mereka mau lakukan itu, ternyata mereka melihat cara Tuhan bekerja. Seorang nabi yang bernama Elia, dia boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui seorang janda di Sarfat. Bahkan ketika dia ada di tepi sungai Kerit, Tuhan juga pelihara lewat burung gagak. Itu membuktikan apa? Ketika kita mau jujur di hadapan Tuhan, ternyata itu merupakan kunci untuk kita boleh mengalami keajaiban dan keajaiban yang Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi hari-hari ini Tuhan minta kepada kita sekalian, kepada umatnya, mungkin kita tidak mau ngomong semuanya terhadap sesama kita, tetapi kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Sebab itulah kuncinya untuk kita dapat mengalami pertolongan Tuhan. Kalau seorang Nabi Elia saja dipelihara Tuhan, boleh melihat keajaiban Tuhan ketika dia mau jujur. Akhirnya Tuhan pakai seorang janda Sarfat untuk melihara hidupnya. Saya percaya setiap kita pun ketika kita mau berkata jujur dan terbuka di hadapan Tuhan, demikian terhadap sesama kita, ternyata itu salah satu cara untuk kita boleh melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Contoh lain dalam Alkitab, di dalam Injil Markus pasal yang ke-5 ke-21 hingga ke-24 dan seterusnya, di situ menceritakan seorang bapak bernama Bapak Yerus. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, Bapak Yerus berkata, dia menyembah, lalu dia berkata, Tuhan tolong aku, anakku sakit.
Ketika Bapak Yerus berterus terang, berkata apa yang menjadi pergumulan hidupnya, ketika dia menceritakan segala beban hidupnya, ternyata itu dia boleh melihat Tuhan Yesus memperduli di kehidupannya. Ketika dia berkata jujur, di situ dia melihat cara Tuhan untuk menolong apa yang dia hadapi. Anaknya yang sakit, bahkan menurut banyak orang, sebelum Tuhan Yesus datang ke tempatnya, banyak orang berkata anaknya itu sudah mati. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang, memang anak itu mati secara manusia, tetapi Tuhan Yesus berkata, ia tidak mati, ia tertidur. Ketika mendengar kalimat itu, orang mentertawakan Yesus. Tetapi Yesus sanggup menyatakan kuasanya. Akhirnya anak Bapak Yerus yang tadinya sudah mati secara manusia, tetapi dia dibangkitkan kembali. Semuanya itu dapat terjadi. Semuanya itu boleh dialami oleh Bapak Yerus. Ketika apa? Dia mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Dan hari ini biarlah kita juga mau menikmati keajaiban Tuhan. Tapi kuncinya setiap kita mau berkata jujur di hadapan Tuhan. Amin. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, kita harus nurut apa yang diperintahkan kepada kita. Baik perintah yang dari Tuhan, begitu juga perintah yang disampaikan oleh hamba-hambanya, yang disampaikan kepada kita. Apa yang dikatakan hambanya? Setiap hamba Tuhan yang sudah menyampaikan pesan-pesannya kepada kita, yang memang itu pesan Tuhan, ketika disampaikan kepada kita, kita pun harus mentaatinya. Seperti ayat yang kedua, ya, saya akan membacakan dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 tadi. Saya langsung membaca ayat yang ke-10 saja, ya. Ayat ke-10 berkata demikian. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu dan katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, yang kedua, kita harus nurut apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Bahkan apa yang dikatakan oleh hamba-hambanya kepada setiap kita. Kalau Elia disuruh nurut apa yang dikatakan Allah kepadanya. Elia diperintahkan untuk bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tetapi karena sungai Kerit kering, karena tidak hujan, kemudian disuruh untuk pergi ke Sarfat. Semuanya Elia lakukan. Semuanya Elia taati. Semuanya ikut tidak ikuti. Ternyata bukan hanya Elia saja yang mentaati. Ternyata janda di Sarfat pun mentaati seperti apa yang dikatakan oleh hambanya Elia kepadanya. Untuk apa? Dia berkata, beri aku minum dan buat roti bundar kecil bagiku. Jadi yang pertama tadi, supaya kita bisa mengalami keajaiban Tuhan atau pertolongan Tuhan di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, ingat, kita mau berkata jujur, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Lalu yang kedua, kita menurut terhadap perintah yang diberikan kepada kita, baik perintah yang pada Tuhan maupun perintah yang disampaikan oleh setiap hamba-hambanya yang disampaikan kepada kita. Contoh dalam Alkitab sudah jelas. Elia mentaati ketika disuruh pergi. Memang tidak mudah. Elia disuruh bersembunyi di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kenapa itu diperintahkan untuk Elia pergi? Karena Raja Ahab pada waktu itu memerintah menggantikan ayahnya Omri
memerintah Israel pada waktu itu. Dia melakukan kejahatan-kejahatan. Dia juga menyembah Baal. Ketika itu terjadi, Tuhan sangat-sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Raja Ahab pada waktu itu. Akhirnya dia pakai hambanya Elia untuk mengungsi sesaat supaya apa? Supaya hujan tidak turun kurang lebih 3 tahun 6 bulan. Kalau kita melihat dalam ayat yang di atas tadi, sekalipun disuruh bersembunyi, semuanya dilakukan. Apa hasilnya? Ketika janda Sarfat itu menuruti semua apa yang diperintahkan kepada mereka, sesuai dengan apa yang diinstruksikan atau disampaikan kepada mereka, ketika mereka mentaati, ternyata semuanya itu mendatangkan hal yang baik di dalam kehidupan mereka. Artinya apa? Mereka melihat hidup mereka tetap ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kuncinya apa? Nurut. Hari-hari ini gereja Tuhan, khususnya gereja Tuhan, di masa-masa pandemi ini kita tahu bahwa pemerintah khususnya untuk Jawa Tengah, bahwa kita diperintahkan di masa pandemi ini untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, salah satu ibadah. Kita mentaati sudah berjalan 3 minggu ini. Memang rasanya kurang nyaman. Kita pelayanan, kita sudah berpakaian rapi, tapi kita menyampaikan mungkin firman Tuhan atau pelayanan, tapi tidak ada yang kita lihat. Tapi inilah salah satu bentuk kita belajar untuk apa? Mentaati perintah, instruksi yang disampaikan kepada kita lewat pemimpin-pemimpin kita. Kalau dalam konteks ini tadi Elia disuruh pergi, ia pun taat, ia nurut. Demikian juga sebaliknya ketika Elia memerintah kepada janda Sarfat, buat aku roti bundar kecil, dia lakukan. Ternyata lewat itu semuanya, ketika mentaati semuanya itu, ternyata itulah mereka boleh melihat cara Tuhan untuk membela mereka dan menolong mereka. Nah, hari ini kalau kita mau belajar nurut perintah Tuhan, apa perintah Tuhan itu? Kalau kita melihat dalam Keluaran pasal yang ke-20 ada 10 perintah Tuhan, tapi ke-10 perintah itu dipersempit, dipersingkat. Akhirnya menjadi 2 perintah, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihlah sesamamu manusia. Perintah agung yang harus dilakukan, dan amanat agung yang Tuhan perintahkan kepada kita, yaitu untuk pergi memberitakan Injil. Tapi apapun bentuk perintah-perintah Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita lewat firman-Nya atau melalui hamba-Nya, biarlah setiap perintah itu kita ikuti, kita mengikutinya, kita nurut. Agar apa? Agar kita boleh melihat cara Tuhan, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga mendapat himbauan atau boleh dikatakan perintah juga oleh ketua umum kita, Bapak Pendeta Ruben Abraham, yang kita sudah sharekan di grup di masa-masa pandemi ini. Biarlah setiap keluarga anak Tuhan membangun mezbah di tengah keluarganya, berdoa untuk negeri ini supaya COVID-19 cepat berlalu, berdoa supaya setiap orang-orang yang sakit, yang di ruang isolasi atau isolasi mandiri, dijamah Tuhan dan ditolong Tuhan, dan berdoa supaya di masa-masa yang tidak mudah ini anak-anak Tuhan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Ketika kita mengikuti setiap instruksi atau perintah yang diberikan oleh atasan kita kepada kita, terlebih perintah firman Tuhan, ketika kita mengikutinya, saya percaya itu merupakan cara untuk kita boleh menikmati karya dan keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita.
Oleh karenanya untuk bagian yang kedua ini saudara kasih Tuhan, saya mau tegaskan, milikilah sikap hati yang menurut baik terhadap perintah Tuhan, begitu juga terhadap perintah-perintah hamba-hambanya yang telah disampaikan kepada kita. Karena itu merupakan salah satu untuk kita dapat mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ini bagian yang kedua. Pelajaran penting yang dapat kita ambil melalui kedua tokoh di atas tadi, yaitu Nabi Elia dan janda di Sarfat, ya. Lalu yang ketiga pelajaran penting yang dapat kita ambil melalui kedua tokoh tersebut. Yang ketiga, tetap beriman kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya di masa sulit yang kita alami hari-hari ini, baik itu masalah menghadapi COVID-19, baik itu masalah kesehatan, baik masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah keamanan, masalah-masalah yang lain, biarlah iman kita tidak kendor. Iman kita tidak merosot, tapi iman kita tetap kuat. Iman kita tetap bertumbuh dengan baik. Elia dan janda Sarfat, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman. Dilihat ayat yang ke-13 hingga ayat ke-16 dalam 1 Raja-Raja 17 tadi. Lihat ayat ke-13 hingga ayat yang ke-16 berkata demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya atau kepada perempuan itu, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buat lebih dahulu kepadaku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkekurangan sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ayat 16, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurangan, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Elia berkata, jangan takut, lakukanlah seperti apa yang kukatakan. Itu membuktikan imannya luar biasa. Ia tahu apa yang dia perintahkan itu, dia akan melihat cara Tuhan bekerja. Perempuan Sarfat juga, dia mentaati apa yang diperintah oleh Elia, dia lakukan. Itu buktinya apa? Dia mengerti. Ketika ia taat, dia boleh melihat mujizat Tuhan, dan itu memberikan bahwa dia juga memiliki iman yang luar biasa. Hari-hari ini iman yang kuat, iman yang tangguh perlu kita miliki sebagai gereja Tuhan. Tidak ada kekuatan yang lain yang dapat kita andalkan sebagai gereja Tuhan selain kita tetap memiliki iman yang teguh ketika diperhadapi kondisi-kondisi yang hari-hari ini tidak menentu. Tapi inilah kenyataan yang kita hadapi. Bahkan bukan hanya kita menghadapi, bahkan dunia menghadapi hal yang sama. Sebagai gereja Tuhan, agar kita bisa mengalami keajaiban Tuhan. Ingat ketiga perkara penting di atas. Yang pertama tadi, kita mau berkata jujur, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Yang kedua, kita harus menurut, baik terhadap setiap apa yang diperintahkan kepada kita, baik perintah yang Tuhan sampaikan kepada kita maupun perintah yang disampaikan melalui setiap hamba-hambanya kepada setiap kita umatnya. Lalu yang ketiga, tetap beriman yang kuat. Demikianlah firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Saya rindu agar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita bersama-sama untuk menjawab syukur untuk firman Tuhan ini.
Sambil kita mempersiapkan diri untuk masuk perjamuan kudus dalam ibadah kita hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan pujian yang berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajaiblah nama-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Yesus. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Katakan dari awal. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Mari angkat tangan setiap kita di tengah-tengah keluargamu, di rumah kita masing-masing. Angkat tangan setiap kita, haleluya. Tuhan Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata. Sampai mujizat menjadi nyata.
Kuasa-Mu nyata, pertolongan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap kami umat-Mu. Haleluya, haleluya, Yesus, haleluya. Kami percaya keajaiban-keajaiban Tuhan, pertolongan-pertolongan Tuhan Kau nyatakan bagi kami gereja-Mu, Bapa, bagi umat-Mu, setiap kami yang berkata jujur di hadapan-Mu, ketika kami menjadi umat Tuhan yang menurut perintah-Mu, ketika kami umat Tuhan yang tetap memiliki iman yang teguh, kami percaya Tuhan, keajaiban-Mu Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, imani dengan sungguh-sungguh apa yang kau minta, apa yang kau doakan. Kalau Elia dan janda Sarfat dipelihara Tuhan, saya percaya setiap kita pun akan mengalami pemeliharaan Tuhan, keajaiban Tuhan, asal engkau setiap kita mau berkata dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan imanmu yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Angkat tangan setiap kita, kita ucap syukur untuk firman Tuhan malam hari ini, ibadah kita hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa surgawi, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu dalam ibadah kami dalam minggu pertama di bulan Juli tahun 2021 ini. Kami boleh diingatkan oleh firman-Mu bahwa firman berbicara tentang keajaiban Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Kami percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Tuhan selalu punya cara untuk membela kami. Tuhan selalu punya cara untuk memberikan jalan keluar bagi kehidupan kami. Oleh karenanya Tuhan Yesus, apa yang telah kami dengar firman Tuhan dalam ibadah kami hari ini, biar itu termaterai di hati kami. Dan setiap umat Tuhan yang mengikut ibadah di rumah masing-masing, mereka mengangkat tangan di berbagai macam pergumulan hidup apapun. Kami percaya ketika kami tetap memiliki iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kami percaya Tuhan selalu menyatakan karya-Mu, keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena Tuhan, jamah setiap kami, nyatakan kuasa-Mu dan pertolongan-Mu, agar di tengah-tengah masa yang sulit ini kami tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan selalu membela kami, dan Engkau selalu memberkati setiap umat Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang kekurangan dicukupkan, yang berpeperangan rohani diberikan kemenangan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan bersama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ambil perjamuan kudus kita masing-masing yang sudah kita persiapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oleh karenanya, mari setiap kita yang sudah mempersiapkan perjamuan kudus di tangan kita, kita angkat roti kita di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan rotinya bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita.
Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita masing-masing. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Orala basikara la 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 la. Haleluya. Syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus, kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Oh haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. 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 Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pimpinan-Mu, lihat kuasa Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami hari ini. Dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kiranya apa yang telah kami lakukan dalam ibadah ini boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Apa yang kami lakukan dalam ibadah kami hari ini boleh mendatangkan perkara yang baik, yang menguatkan, meneguhkan setiap hati setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, dan setiap hamba-Mu yang sudah melayani hari ini, urapan kuasa turun atas kami semuanya, agar kami dapat melakukan, mengerjakan pelayanan kami selanjutnya dan kekuatan Tuhan yang menyertai kami. Bahkan setiap umat Tuhan yang sudah mengikuti ibadah hari ini, sekalipun lewat secara online, kami percaya kuasa Tuhan pun bekerja melalui setiap kami.
Dan setiap umat-Mu boleh diberkati. Yang sakit disembuhkan. Yang mereka menghadapi pergumulan apapun. Mungkin ada anggota keluarganya yang terbaring di rumah sakit. Bahkan mungkin ada keluarganya yang terindikasi oleh virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur, kami juga boleh menikmati persekutuan bersama Engkau lewat perjamuan kudus dalam ibadah kami hari ini. Kami bersekutu dengan tubuh-Mu dan kami boleh bersekutu dalam darah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada-Mu atas pimpinan-Mu, kehadiran-Mu dalam ibadah kami hari ini. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita yang mengikuti ibadah hari ini, angkat kedua tangan kita akan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudara kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, Ia mendapat setiap kita setia. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan berkati Tuhan kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.